Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 4C. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Semuanya siap untuk menerima pembelajaran kali ini? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang IPS yang ada di tema 3, subtema 3 ini. Ya, oke. Jika sebelumnya kita sudah belajar tentang hewan-hewan yang ada di sekitar kita itu kira-kira punya manfaat apa sih dan bagaimana sikap kita terhadap hewan-hewan itu. Nah, ya, kemarin kita sudah membahas tentang ada kucing, ada yang namanya bebek, ayam. Nah, itu punya manfaat bagi kehidupan manusia. Nah, sekarang, halo? Halo? Oke. Nah, sekarang kita akan mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana sikap kita terhadap hewan-hewan yang ada di sekitar kita itu. Oke. Bisa dibuka di buku kalian halaman 98. Nah, oke. Bisa dibuka di halaman 98 yang di bagian yang bawah. Nah, ini. Sebagai warga negara, kita berkewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan alam sekitar alam agar terjaga kelestariannya. Caranya dengan membiasakan diri bersikap peduli lingkungan, kemudian mengajak teman dan anggota keluarga melakukan hal yang sama. Bersama dengan teman sekelasmu, pergilah keluar kelas, amatilah lingkungan sekolahmu. Nah, oke, terus kemudian nih, apa yang telah kamu lakukan sebagai wujud cinta terhadap lingkungan? Nah, ini membicarakan tentang wujud cinta terhadap lingkungan. Nah, kalau yang kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana tentang hewan dan tumbuhan itu bermanfaat bagi kehidupan manusia, seperti ayam dan bebek itu kita ambil apanya sih? Kita ambil telurnya, kita ambil kadang itu dagingnya juga. Nah, itu kira-kira bagaimana sikap kita untuk terhadap lingkungan? Nah, salah satunya terhadap hewan itu, yaitu dengan cara apa? Dengan cara menjaga kelestariannya ya. Kita memanfaatkan hewan, ya boleh saja, tapi kita tidak boleh untuk apa? Untuk memanfaatkannya secara berlebihan. Apalagi kalau memanfaatkannya sampai hewan itu punah atau hanya tersisa sedikit tanpa apa? Tanpa berusaha untuk menjaga keberadaannya. Seperti yang kemarin terjadi itu, misalkan kita hewan yang ada di alam itu kita apa ya? Eh, kita habisi semua atau kita buru semuanya, ya lebih tepatnya seperti itu, diburu. Semisal ular yang ada di sawah kita buru, itu akan mendatangkan yang namanya apa? Mendatangkan yang namanya musibah atau bencana, seperti nanti apa? Seperti tikusnya jadi banyak, terus hasil panen tidak bisa maksimal karena tikus memakan padi atau jagung yang ada di sawah itu. Nah, itulah pentingnya kita menjaga lingkungan, apalagi yang ada hewan-hewannya. Nah, sekarang ini yang kalian jaga itu tidak hanya yang berkaitan dengan lingkungan yang ada hewan-hewannya ini. Nah, menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam merupakan tugas kita bersama. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan, mulai dari hal yang kecil hingga hal yang besar. Tuhan menciptakan sumber daya alam untuk dapat dimanfaatkan oleh manusia. Pemanfaatan sumber daya alam secara bijak adalah hal yang sangat penting untuk keseimbangan dan kelestarian alam. Sikap bijak tersebut merupakan wujud kecintaan terhadap lingkungan. Oke, jadi kalau kita menjaga lingkungan, kalau kita menjaga sumber daya alam, itu sumber daya alam akan jadi seimbang dan manfaatnya akan kembali ke kita sendiri. Jadi kecintaan terhadap lingkungan itu akan kembali ke manusia itu sendiri manfaatnya. Nah,
Apa saja yang dapat kita lakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan? Kira-kira menurut kalian supaya lingkungan ini tetap seimbang bagaimana ya? Apakah kita boleh memburu suatu hewan sampai hewan itu punah? Nah, atau tidak seperti itu? Atau contoh yang lain itu bagaimana? Atau mungkin karena apa ya? Karena gajah di alam atau karena singa atau karena macan di alam itu sudah hampir punah, apabila ada macan lagi kita melestarikannya. Nah, seperti itu. Nah, sikap apa yang mencerminkan tidak mencintai lingkungan? Kira-kira kalau kalian mencintai lingkungan itu bagaimana sikap kalian? Misalkan sikap ke sampah, sikap ke hewan, sikap ke tumbuhan, atau sikap ke lingkungan kalian bagaimana? Terus kalian tuliskan juga ciri-ciri dan kesimpulannya. Oke, jadi itu saja yang bisa Pak Wisnu sampaikan di kegiatan kali ini. Sangat singkat sekali ya. Akan kita lanjutkan di pembelajaran berikutnya nanti. Nah, ini sudah akhir dari subtema 3. Pak Wisnu harap kalian dapat mengambil kesimpulan dan mendapatkan pembelajaran dari subtema 3. Tema 3 ini secara keseluruhan dari subtema 1, 2, dan 3. Intinya adalah bagaimana cara kita untuk memperlakukan hewan-hewan yang ada di sekitar kita, karena hewan-hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita itu sadar atau tidak itu membawa manfaat bagi kita. Kalau keseimbangannya tidak kita jaga, itu akan membawa dampak juga bagi kehidupan kita, seperti itu. Oke? Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai ya. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa untuk rajin-rajin berolahraga, juga memakan makanan yang bergizi. Pak Wisnu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 4C. Dadah.